Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat kebenaran firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan bekerja dalam hidup kami untuk kami menangkap perkataan firman Tuhan. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami ya Roh Kudus, karena kami sangat membutuhkan penyingkapan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang kelima. Kita akan membaca ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita mendengarkan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini akan mengingatkan saudara dan saya. Mari kita belajar sebagai orang yang terus hidup di dalam kebenaran. Artinya kita berkata-kata dalam kebenaran, kita bertindak di dalam kebenaran, dan kita melakukan kebenaran melalui apa yang kita pikirkan. Saya percaya Roh Kudus yang diberikan bagi saudara dan saya ada di dalam kehidupan saudara dan saya, tujuannya untuk membawa kita kepada kebenaran. Nah, kalau Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita, maka saudara dan saya tidak sulit lagi untuk kita hidup di dalam kebenaran. Masalahnya, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tetapi kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran. Mengapa? Karena kita tidak memberikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Saudara harus membangun kesadaran saudara akan Roh Kudus di dalam hidupmu, dan berikanlah hidupmu untuk terus dituntun oleh Roh Kudus. Karena hanya dengan memberikan hidup saudara dituntun oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membawa saudara untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran, maka pasti engkau akan hidup di dalam ketidakbenaran atau hidup tidak jujur di dalam kehidupan saudara. Cerita Ananias dan Safira menjadi gambaran bagi kita bahwa suatu kehidupan Ananias dan Safira yang tidak memberikan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Dikatakan waktu mereka menjual sebidang tanah, lalu ditanyakan tentang harga tanah itu. Dikatakan lewat firman Tuhan pada ayatnya yang ke-9. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Dikatakan waktu istri dari Ananias ini, yaitu Safira, datang dan dia juga menipu Petrus. Dikatakan apa yang dia lakukan, ketidakjujuran yang dia katakan, itu membuat dia mengalami kematian. Nah, mungkin saudara dan saya zaman sekarang ini, zaman perjanjian baru, zaman Yesus Kristus, saudara dan saya mungkin suka menipu. Tapi mungkin kita katakan, toh buktinya saya menipu, saya tidak mengalami kematian secara fisik seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Tapi saya katakan bagi saudara, ketika Roh Kudus menuntun engkau untuk hidup dalam kebenaran, tapi engkau tidak hidup dalam kebenaran, maka saya katakan, bukan kematian fisik mungkin engkau alami, tapi kematian roh akan engkau alami. Karena apa? Engkau belajar untuk mengabaikan apa yang Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara. Nah, banyak orang Kristen selalu dituntut untuk hidup dalam kebenaran, tapi terkadang mereka mengabaikan perkataan Roh Kudus.
Roh Kudus yang berbicara hebat dalam hidup mereka untuk bagaimana berkata-kata dalam kebenaran, bagaimana bertindak dalam kebenaran, bagaimana melakukan kebenaran. Tetapi terkadang itu diabaikan oleh banyak orang percaya, sehingga mereka mulai bertindak lewat apa yang mereka pikirkan dan mereka lakukan, sehingga mereka tidak bisa melakukan kebenaran dalam kehidupan mereka. Itulah yang membuat bukan kematian fisik mungkin kita alami, tapi kematian roh akan kita alami. Artinya Roh Kudus akan berhenti berbicara dalam hidup kita, dan kita tidak akan pernah dituntun oleh Roh Kudus. Karena apa? Kita sering mengabaikan Roh Kudus yang terus berbicara dalam hidup kita. Saya katakan kepada saudara, pekerjaan Roh Kudus itu adalah pekerjaan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Mengapa? Karena Roh Kudus bukan saja menuntun saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran, tetapi Roh Kudus menuntun kita untuk mengenal Tuhan, untuk bagaimana kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Nah, oleh karena itu mari kita bangun kesadaran kita. Hari-hari ini saudara harus membangun kesadaran saudara akan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Dengan membangun kesadaran saudara itu, engkau memberikan tempat, kesempatan untuk Roh Kudus itu bekerja hebat di dalam kehidupanmu. Sehingga ketika Roh Kudus mengingatkan kita, ketika Roh Kudus menegur kita, ketika Roh Kudus menasehati kita lewat kebenaran-kebenaran yang kita terima, dan Roh Kudus akan memakai kebenaran-kebenaran itu membuat kita bisa tersingkap tentang Tuhan, maka saya percaya kita akan mudah hidup dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos, mari kita sebagai orang-orang percaya belajarlah untuk jangan hidup di dalam ketidakbenaran. Saudara harus belajar untuk hidup dalam kebenaran. Perkatakan kebenaran, melakukan kebenaran dalam hidup saudara. Jangan hanya kepentingan perut, jangan hanya kepentingan pribadimu, kepentingan karena engkau ingin supaya namamu itu besar, engkau ingin supaya engkau dihormati orang, engkau ingin supaya engkau mendapat sesuatu yang membuat engkau senang, lalu tanpa engkau sadari, engkau menghujat Roh Kudus dengan cara engkau tidak hidup di dalam kebenaran. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar, firman itu membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu selalu diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, membawa kita untuk kita bisa hidup terus di dalam kebenaran. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan Roh-Nya yang kudus itu terus bekerja hebat dalam hidup kita. Sehingga apa yang diinginkan Tuhan bagi kita, yaitu kita berjalan dalam kebenaran, kita berkata-kata dalam kebenaran, kita hidup melakukan kebenaran dalam hidup kita. Semua itu akan dapat kita lakukan dari hari ke hari. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara orang Kristen, engkau tidak hidup dalam kebenaran. Mungkin orang di sekitarmu tidak tahu, tapi Tuhan tahu kalau engkau sementara tidak hidup dalam kebenaran. Dan ketika engkau tidak hidup di dalam kebenaran, artinya engkau tidak memberikan Roh Kudus menuntun hidupmu, maka saya katakan engkau akan menjadi susah di dalam perjalanan hidupmu. Oleh karena itu, supaya kita tidak mengalami masa-masa susah dalam hidup kita, kita tidak mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita, mari kita belajar hidup dalam kebenaran dengan cara bangun kesadaran kita akan Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Dan dengan membangun kesadaran itu, yang kedua, beri hidup kita untuk terus dituntun oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bekerja hebat dalam hidup saudara, menuntun saudara, memampukan saudara untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, saya katakan kita tidak akan pernah mengalami kekurangan dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan terus dapat mampu melihat masa depan kita yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, sukacita, damai sejahtera akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus tuntun kami bekerja hebat dalam hidup kami, agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran dalam hidup kami. Kami rindu, kami ingin jujur Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Roh Kudus menuntun dan menyertai kami selalu. Inilah kami dengan segala syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus terus menuntun kami agar kami dapat terus melakukan kebenaran. Kami tidak menghujat Roh Kudus, tapi kami hidup dalam kebenaran dari hari ke hari.
Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.